Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai gangguan perasaan atau mood. Gangguan mood ditandai oleh perubahan serius dalam suasana hati yang menyebabkan gangguan pada aktivitas sehari-hari. Meskipun banyak subtipe berbeda yang dikenali, ada 3 kondisi utama gangguan mood, seperti depresi, mania, dan bipolar. Untuk mengetahui kemungkinan adanya gejala pada seseorang, maka kami melakukan pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang disebar menggunakan Google Form. Dan akhirnya dapatkan responden sebanyak 53 orang. Responden dikategorikan berdasarkan beberapa kelompok, berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pekerjaan responden. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat 42 orang atau 79,2% responden perempuan dan jumlah responden berjenis laki-laki sebanyak 11 orang atau 20,8% responden. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak terlibat di penelitian ini dibandingkan yang berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan kelompok usia, terdapat kelompok usia yang mendominasi dengan responden yang berusia 18-20 tahun, yaitu sebanyak 24 orang atau 45,3% responden. Yang berusia 15-17 tahun, yaitu sebanyak 9 orang atau 17% responden. Begitupun dengan kelompok umur 21-25 tahun. Sementara itu, kelompok usia responden 26 tahun ke atas sebanyak 11 orang atau 20,7% dari total responden. Berdasarkan kelompok pekerjaan, responden dari kelompok mahasiswa memiliki sebesar 84,9% atau 45 orang. Sedangkan dari kelompok masyarakat umum sebesar 11,3% atau 6 orang, serta siswa dan tenaga pendidik masing-masing 1,9% atau 1 orang. Dari beberapa pertanyaan kuesioner terdapat 28 orang atau 57,8% responden mudah mengalami emosi. 23 orang atau 43,4% responden merasa jika orang sekitar tidak menyukainya. 15 orang atau 58,3% responden merasa tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. 40 orang atau 75,5% responden mudah mengalami perubahan mood. 27 orang atau 5,9% responden tidak mampu menceritakan masalah yang dialaminya kepada seseorang. 37 orang atau 69,8% responden tidak dapat mengekspresikan kekecewaannya kepada orang lain. 44 orang atau 83% responden selalu merasa khawatir terhadap apa yang akan terjadi di depannya. 14 orang atau 26,4% responden kurang cukup dengan perhatian keluarga di rumah mereka. Selanjutnya 38 orang atau 71,7% responden mengalami gangguan tidur jika memiliki sebuah permasalahan. Dan 19 orang atau 35,8% responden mempunyai penyakit gangguan mental ringan. Dari hasil penelitian tersebut, terdapat beberapa tanda dan gejala gangguan perasaan, maka diperlukan adanya pengobatan seperti diagnosa dengan obat-obatan, psikoterapi, dan terapi stimulasi otak. Gangguan mood didiagnosis melalui pemeriksaan fisik dan evaluasi kesehatan mental. Dokter dapat meresepkan obat-obatan untuk membantu mengurangi dan mengelola gejala perubahan mood yang terjadi. Beberapa obat yang umum diberikan yaitu antidepresan dan antipsikotik. Pasien dengan mood disorder mungkin perlu menjalani psikoterapi atau konseling guna mengatasi kondisinya. Brain stimulation therapy atau terapi stimulasi otak dapat membantu mengatasi perubahan bahan kimia di otak yang kerap menjadi penyebab gejala depresi dan gangguan bipolar. Bentuk terapi stimulasi otak ini bisa berupa electroconvulsive therapy atau ECT, transcranial stimulation, atau yang lainnya. Selain obat-obatan dan bentuk terapi tersebut,
Dokter atau psikiater juga mungkin memberikan prosedur pengobatan di rumah untuk mood disorder, diantaranya menghindari untuk mengganti konsumsi obat tanpa sepengetahuan dokter, tidur atau istirahat yang cukup untuk mencegah mood swing, menerapkan pola makan sehat dan bergizi seimbang, tetap aktif seperti rutin berolahraga, melakukan cara untuk mengelola stres yang cocok seperti menjalankan hobi, meditasi, diet, yoga, atau hal lainnya, menghindari konsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang, dan menjaga hubungan baik dan tetap terhubung dengan teman atau saudara. Baik, demikian penjelasan mengenai gangguan perasaan mood dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.